kemegahan-Mu. Ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat. Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, teramat. Engkau baik, teramat. Kita ucapkan syukur kita ada Tuhan. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku terima kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat. Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, teramat. Engkau baik, teramat. Katakan pada Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, teramat. Engkau baik, teramat. Teramat baik, teramat baik, teramat baik. Sekali lagi, teramat baik, teramat baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saat tangan kita mengangkat puji namanya, disitulah tangan Tuhan terulur. Tangan yang bekas lubang paku itu memberkati kita, dan kita akan selalu ada dalam hadiratnya. Kita akan pujikan pujian. Haleluya, aku memuji Tuhan. Dararan dara, 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 dararan dara. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, tanah bagi baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah nafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri namanya. Kakiku melompat bagimu, dan nafas dari jam hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus sangat amat baik. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Dia, Anak Domba. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya minta Ibu Bambang yang berdoa buat persembahan. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan berkati yang belum memberi Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi yang sudah memberikan, saya harap saudara juga bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian Sakjeke Aku Nderek Gusti. Sakjeke kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Kabeh mau Gusti Yesus kang maringi. Sakjeke, sakjeke kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kang maring. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur. Eling-eling napa niku? Eling-eling manungsa bakal mati. Eling-eling ning nang donya pira lawase. Eling
Bondo dunya ora langgeng, derek Gusti langgeng salah eling-eling, eling-eling, manungsa bakal mati, eling-eling, urip nang donya pira lawase, eling-eling, bondo dunya ora langgeng, derek Gusti langgeng lagi eling-eling, eling-eling, manungsa bakal mati, tapi kita bersyukur punya Allah. Eling-eling, urip nang dunya pira lawase, eling-eling, bondo dunya ora langgeng, derek Gusti langgeng selang, derek Gusti langgeng selang, derek Gusti langgeng selang, derek Gusti langgeng selamanya, derek Gusti langgeng selamanya. Haleluya, kita puji. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kita harus dipisahkan oleh kematian, tetapi kasih-Nya yang besar telah menyelamatkan kita. Kita bersyukur mempunyai anugerah Tuhan. Keselamatan itu gratis, tetapi bukan barang yang murah. Untuk itu kita hargai pemberian Allah. Ajari kita Tuhan kita untuk bisa mengasihi Dia. Hari-hari kita terus memuliakan Dia, maka Allah akan berkenan kepada kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita butuh nasihat-Nya. Tuntunannya membuat kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan semuanya akan terjadi. Bahkan mujizat akan kita terima setiap hari. Kita akan pujikan pujian, ajar kami menghitung hari-hari Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup jalan-jalan, ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu tergenapi Tuhan, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan kepada Tuhan, ajar kami Bapa. Haleluya. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, menghitung hari-hari, agar kami bisa mendapatkan hati bijaksana seperti Engkau, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi, agar semua rencana-Mu digenapi. Oh, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami, pimpin kami di
setia wahyu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Saya persilakan Ibu Priyonggo. Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya. Oh, syukur. Terima kasih Bapak Haleluya. untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami telah memuji memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Bila pujian kami Tuhan berkenan di hati-Mu, biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang duduk diam di kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sucikan hati dan pikiran kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Agar kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau buka apa yang menjadi kerinduan kami hari-hari ini Tuhan. Agar kami boleh berjalan di jalan-Mu yang benar Bapak. Terima kasih, sucikan dan kuduskanlah kami Tuhan. Agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Kali ini firman Tuhan akan disampaikan Ibu Pendeta Pembantu Gloria Anggreni Ratono Putri. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya bersyukur sekali kalau sudah hampir 3 tahun lebih ya, 4 tahunan. Baru kali ini saya dipercaya lagi untuk menyampaikan pesan Tuhan melalui kehidupan saya. Hari ini kita langsung saja, kita akan sama-sama belajar. Kalau tadi sudah kita sama-sama banyak sekali untuk memuji nama Tuhan.
tentang jalan hidup. Rasanya kok cocok ya gitu. Bukan cocok nase ya Pak ya gitu. Bukan maksudnya untuk mencocok-cocokkan, tetapi ketika Pak Dhani membawakan lagu, ternyata luar biasa. Tuhan itu membuat segala sesuatunya indah. Jalan hidup manusia. Hari ini kita sama-sama belajar mengenai sosok dua orang yang sebenarnya itu latar belakangnya, awalnya itu ada yang bagus, ada yang biasa-biasa. Tetapi pada endingnya itu sangat berbeda. Kita akan sama-sama belajar tentang sosoknya Yudas Iskariot dan juga Bapak Petrus. Kenapa kita perlu untuk belajar kehidupan orang lain? Karena dari kehidupan orang lain itu kita ini bisa ngaca. Oh, berarti itu harus dicontoh yang baik. Oh, yang enggak baik enggak boleh dilakukan supaya jangan seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudara? Jadi gini, jalan hidup Yudas dan Petrus. Pada awalnya saya membagi dalam beberapa tahap. Ada awal, ada juga waktu bersama Tuhan Yesus, ada waktu juga masa kesengsaraannya Tuhan Yesus, ada juga pada waktu kematian Tuhan Yesus dan pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama melihat. Yudas pada awalnya itu dipilih oleh Tuhan Yesus karena dia cakap atau berbakat. Nah, di sini siapa yang punya bakat-bakat tertentu jangan dipendam. Mari kobarkan terus. Tidak ada yang salah kalau seseorang itu punya bakat, punya kebisaan, punya talenta, itu tidak ada salahnya. Dimulai dari itu. Kehidupan Yudas itu dipandang Tuhan berbakat. Dia dipercaya sebagai pemegang kas. Yohanes 13 ayat 29. Yohanes 13 ayat 29. Silakan. Saya berharap LCD-nya enggak lambat ya, bisa cepat-cepat. Sudah? Yohanes 13 ayat 29. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Tuhan Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Nah, ini. Jadi dari ayat ini Yudas itu dia dipercaya oleh Tuhan. Ayo, kamu punya bakat, Isa hitung-hitungan, Isa nyusun yang baik. Dia lakukan. Dia dipercaya. Sedangkan Bapak Petrus ini ditemukan atau dipanggil oleh Tuhan pada waktu dia enggak jadi apa-apa, cuman nelayan. Yang notabene pada waktu itu Petrus ini adalah orang yang bukan terpelajar. Berbeda dengan Yudas. Yudas dia mempunyai latar belakang yang cukup baik, begitu ya. Dia tahu untuk urusan hitung-hitungan, untuk urusan begini-begini dia tahu. Sedangkan Petrus sendiri dia enggak tahu. Dia pokoknya bondo, ya wes aku mau, ikut Tuhan ya aku mau, itu saja. Itu awalnya. Kita baca dulu Kisah Rasul 4 ayat 13. Hari ini kita banyak buka firman ya, supaya kita diteguhkan bahwa saya dapat seperti ini, bukan karena ngarang, nah enggak ya, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 13. Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-13. Sudah? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi jangan minder Bapak Ibu semua yang punya
talenta, ayo maju sama-sama. Yang gak bisa apa-apa, ingat, Petrus juga orang yang biasa-biasa. Tetapi dia juga bisa jadi luar biasa. Amin. Hari ini pelajaran pertama, jangan minder, katakan kanan kiri, jangan minder. Ayo ya, jangan minder, meskipun kamu enggak ada apa-apa, jangan minder. Semuanya dipanggil oleh Tuhan. Haleluya. Enggak boleh minder. Enggak boleh kecil hati, aku enggak bisa seperti dia. Aku kurang. Aduh, aku enggak bisa berteman yang baik. Aku enggak bisa ngomong yang baik. Aku enggak bisa main musik. Aku enggak bisa nyanyi. Sombing, tak apa. Jangan minder. Karena hari ini Tuhan juga sanggup memanggil kita masuk dalam bendanya Tuhan. Haleluya. Waktu bersama Tuhan Yesus. Kalau Yudas dipanggilnya sama-sama. Marilah semua yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Panggilan itu buat semua. Tetapi pada prosesnya mulai terlihat. Yudas ternyata tidak sungguh-sungguh untuk sudah. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Terus, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri dan ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini. Ternyata Yudas memiliki motivasi yang lain ketika Tuhan Yesus memanggilnya. Ada banyak motivasi yang membuat kita ini datang kepada Tuhan. Ada kalanya kita butuh bantuan Tuhan. Tuhan, aku butuh kesembuhan-Mu. Tuhan, aku butuh pekerjaan. Tuhan, aku butuh istri yang cantik. Tuhan, aku butuh suami yang ganteng. Tuhan, aku butuh keuanganku dipulihkan. Tuhan, aku sakit, aku butuh juga dipulihkan. Banyak sekali motivasi-motivasi ketika kita dipanggil Tuhan. Tetapi apakah motivasi itu sudah benar-benar tertuju pada Tuhan? Ataukah motivasi kita hanya sekedar mengenakan kita sendiri? Ini pertanyaannya. Yudas, dia dipanggil dengan sukacita, tetapi pada prosesnya pengiringannya, motivasinya sudah melenceng. Sudah mulai ke kanan, kiri, belok lagi, balik lagi. Bagaimana dengan Bapak Petrus? Ternyata Petrus ini menjadi murid yang terdekat. Jadi ada 12 murid Tuhan Yesus. Dan dari 12 itu ternyata ada orang-orang yang Tuhan itu sangat juga cintai sampai dia kemana-mana orang lain tidak boleh. Tapi orang-orang ini termasuk Petrus ini ada bersama dengan Tuhan. Hebat. Jadi orang terdekat itu enak enggak sih? Jadi orang enggak usah yang besar kayak Bapak Presiden kita, enggak usah lah. Jadi orang dekat kelurahan aja lah. Enak enggak? Saya rasa enak. Kenapa? Karena kalau ngurus sana sini gampang. Butuh ini, siapa? Oke bos. Beres. Itu jadi orang terdekat. Petrus juga demikian. Petrus menjadi murid yang terdekat dengan Yesus. Markus 9 ayat 2. Markus 9 ayat 2.
Markus 9 ayat 2. 6 hari kemudian Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wow. Orang lain tidak diizinkan. Tetapi Petrus, Yakobus, Yohanes bersama Tuhan Yesus itu melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu ada pada sosok diri Yesus. Saking dekatnya, saking melekatnya. Ikut Tuhan Yesus itu enak tapi enggak enak-enakan. Ikut Tuhan Yesus itu pokoknya nuruto. Pasti apa yang jadi hatinya Tuhan itu ada pada hati kita. Dia sungguh-sungguh mengiring Tuhan Yesus. Dia percaya, enggak separuh hati. Enggak sama seperti Yudas. Kalau percaya ya sudah waktu bersama-sama Tuhan Yesus, ya. Nanti ketika sendirian, wes beda lagi. Tidak dengan Petrus, dia sungguh-sungguh mengiring. Matius 16 ayat 15. Matius 16 ayat 15 sampai 16. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Enggak sembarangan loh. Dia sungguh-sungguh mengiring Tuhan Yesus itu, dia mengenal secara pribadi. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bagaimana dengan kita di sini? Apakah kita mengiring Tuhan Yesus karena sesuatu? Ataukah karena kita benar-benar mengasihi Tuhan? Karena kita mau melekat dengan Tuhan. Karena Tuhan, wes talah, mana-mana aja aku maulah. Jalan yang engkau pilihkan aku mau. Meskipun soro sukar, wes talah, aku mau. Tuhan, perintahmu itu kok gak enak ya? Gitu. Wes talah, aku mau ikut. Sampai di manakah kita? Mari sama-sama kita belajar mengiring Tuhan Yesus bukan dengan setengah hati, tetapi dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Kita mengiring Tuhan Yesus. Dia percaya enggak cuma separuh. Waktu enak aja, oh ya haleluya, amin, amin. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam rintangan, hambatan, cobaan, macam-macam wis. Bimbang, ragu. Wah, ini artinya tidak sungguh-sungguh untuk mengiring Tuhan Yesus. Petrus ketika dia bersama Tuhan Yesus, dia juga aktif. Tidak pasif. Kok bisa aktif? Petrus itu ternyata jadi jubir. Juru bicaranya 12 murid Tuhan Yesus. Kenapa? Kok bisa? Iya, apa yang dia enggak pahami, Tuhan biata gitu. Dia langsung bertanya, contohnya. Mari. Matius 15 ayat 15. Matius 15 ayat 15. Matius 15 ayat yang 15. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Nah ini, Tuhan Yesus lagi berkata-kata dengan perumpamaan-perumpamaan. Banyak sekali. Enggak ngerti. Tolak iki maksudnya apa? Enggak jelas iki. Dia langsung inisiatif. Itu tadi apa Tuhan maksudnya? Tolong jelaskan dong. Gitu. Dia aktif. Enggak diem aja, gak ngerti ya wes, pokoknya terima. Jangan. Kita sebagai jemaat Tuhan harus berperan aktif.
apa yang bisa kita lakukan? Inisiatif. Oh ya Tuhan, gimana kalau begini? Pak Gembala, gimana kalau gini? Mas Wawan, gimana kalau begini? Jangan pasif. Jadi jemaat harus aktif. Kalau meneng aja loh, aku ini ya kan orangnya bukan kayak Mbak Glo bisa, tidak perlu seperti itu. Dengan hal-hal yang kecil-kecil, dia punya inisiatif. Saya bersyukur di sini ada sosok suami istri yang kami lihat itu, oh Tuhan terima kasih ya gitu. Dia bilang, Mas Wawan ini bangkunya ditata ta? Mas Wawan ini bangkunya dilipati ta? Mas Wawan tak sapu dulu ya gitu. Padahal kami tidak menyuruh. Dia punya inisiatif. Enggak bisa ada di sini mungkin. Atau aku punya suara bagus, jangan dipendam. Ayo aktif jadi jemaat yang berkobar-kobar. Firman Tuhan mengatakan, jangan padamkan roh. Roh yang ada padamu itu jauh lebih besar. Kalau engkau memiliki karunia-karunia, ayo maju. Dia aktif. Haleluya. Lagi Bapak Petrus bukan hanya terdekat, dia sungguh-sungguh mengiring Tuhan Yesus, dia aktif. Dan satu lagi, Petrus juga mengalami Yesus. Ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara semua. Bukan hanya sekedar ayo ikut, ayo ke sana ikut, ayo waktunya carang ikut. Oh waktunya melayani ikut, ya wes. Tetapi harus mengalami Kristus. Ini yang harus secara pribadi. Tidak bisa bonceng, tidak bisa nunut, tidak bisa ya wes lah pokoknya mamaku gitu aku ya melu. Tidak bisa. Yang namanya mengalami Kristus itu secara pribadi. Matius 14 ayat 28 sampai 29. Matius 16 ayat, Matius 14 ya, ayat 28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Tuhan Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bukan sulap, bukan sihir Bapak Ibu Saudara semua. Waktu itu Tuhan Yesus ada di sebelah daerah sana dan murid-muridnya sedang ada di perahu dan perahu itu sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal sampai perahunya itu menjorok ke sungai yang sana, ke laut yang sana. Sampai Tuhan Yesus di sini, murid-muridnya ada di sana. Bingung, aduh gimana ini gimana, aduh kena angin sakal, goyang-goyang gak karu-karuan gini. Tuhan Yesus datang, jalan di atas air. Murid-muridnya bilang, hantu, hantu. Tenanglah, ini aku. Tuhan Yesus bilang gitu. Tuhan Yesus bilang, Petrusnya bilang, loh Tuhan kalau memang itu benar engkau, suruh aku datang, suruh aku datang. Dan akhirnya Tuhan bilang, datang kau ke sini. Dia mulai melangkahkan kakinya. Dia bisa jalan di air. Artinya apa? Petrus mengalami hal yang mustahil itu jadi mungkin. Dan dia lakukan itu.
Apa yang menjadi kemustahilan Bapak Ibu Saudara semua? Gak mungkin Tuhan, aku gak mungkin dapat masa depan yang bagus. Gak mungkin Tuhan, anak aku gak iso kuliah sing apik. Gak mungkin Tuhan, aku dapat dari mana dana. Gak mungkin Tuhan, aku iki wis gak ono apa-apae. Tuhanmu lebih dari kemustahilanmu. Amin. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil juga buatku. Buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana letak mustahilmu? Sama kepada Pak Petrus ini. Dia rasa itu enggak mungkin. Tetapi ketika dia percaya, maka itu menjadi mungkin. Wow. Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan yang luar biasa itu juga sanggup untuk membuat kita menjadi luar biasa. Asal ayo percaya. Jangan pakai logika kita, jangan. Logika kita enggak nyampe. Logika kita enggak nyambung dengan jalannya Tuhan, enggak nyambung, Pol. Tapi Tuhan sanggup itu membuka jalan yang lebar. Satu pintu tertutup, pintu yang lain dibukakan. Haleluya. Ini waktu bersama Tuhan Yesus. Kemudian masuk dalam kesengsaraannya Tuhan Yesus, masa kesengsaraannya Tuhan Yesus. Oh, banyak tantangan, hambatan, rintangan, penganiayaan. Aduh, sampai gak kuat sama. Ternyata Petrus dan juga Yudas podo wae. Gak kuat nyonggo sengsara. Yudas menjadi pengkhianat. Dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Matius 26 ayat 14. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Matius 14 Matius 26 ayat 14, sudah? Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Terus 15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua, motivasi yang tadi yang sudah dibawa itu salah. Terus berjalan juga salah. Pokoknya aku dapat uang, ya wis apapun yang terjadi, aku menghalalkan banyak cara. Hati-hati Bapak Ibu Saudara semua. Ketika kita mau hidup kita berubah, aku pengen kaya. Kaya itu boleh, tapi kalau pengen sampai menghalalkan banyak cara, itu salah. Sama seperti Yudas. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Dia jual Tuhannya. Bapak Ibu Saudara semua, mungkin ketika kita bersama-sama gini enggak kerasa. Tapi ketika kita ada di luaran sana dan dunia menawarkan, pokoknya gini aja lah ya. Kamu tak kasih beasiswa kalau kamu bisa menyangkal Tuhan. Kamu tak biayai sekolahmu kalau kamu ikut aku. Kamu tak nikahi kalau kamu ikut aku. Kamu tak kasih sebagian hartaku kalau kamu ikut aku. Be careful dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Karena apa? Kita bisa seperti Yudas.
mengkhianati Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Petrus? Petrus ketika Tuhan Yesus sudah mulai ditangkap, Tuhan Yesus sudah mulai disesa, Tuhan Yesus sudah mulai dipukuli, diadili. Petrusnya juga takut. Siapa sih yang enggak takut? Akhirnya apa? Dia mengiring yang tadinya jadi dekat sekali. Aduh, mesra deh. Tapi sekarang, siapa lo, siapa gua? Dia hanya jadi CCTV. Mengintai dari jauh. Ada ketakutan di situ. Nanti kalau aku seperti Tuhan Yesus gimana? Aku enggak kuat, aku enggak sanggup. Sudahlah, gak apa-apa, Tuhan tahulah, jinjailah, sudahlah dari sini aja. Kan juga enggak sampai menyangkal, cuman aku dari jauh saja, cukup. Bapak, Ibu, Saudara semua, ini juga salah. Siapa yang mengaku dengan mulut percaya dengan, itu. Mana ini? Dia, Petrus, mengikuti dari jauh. Bukan hanya itu, karena ketakutannya Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Loh, kamu kan pengikut Tuhan Yesus. Loh, iya, aku lihat kamu sama wajahnya, bahasanya juga sama. No. Bukan aku, itu kamu salah itu. Petrus ternyata juga menyangkal orang yang dikasihi, orang yang begitu dekat, orang yang begitu intim dengan dia itu ternyata disangkal. No. Aku gak kenal. No. Kamu salah, bukan aku. Tetapi ketika ayam berkokok itu, berkokok sampai 3 kali, lalu ingat, oh Tuhan, dia menangis terseduh-seduh. Matius 26 ayat 58. Matius 26 ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Dia mengintai dari jauh, tidak berani dari dekat lihat itu. Padahal dia dulunya gimana? Sampai orang-orang yang lain tidak boleh, dia pun hadir. Dia sudah melihat kemuliaannya Tuhan begitu rupa. Begitu indahnya. Tetapi ternyata dia menyangkal Tuhan Yesus. Ini bedanya. Gimana? Ayat yang ke-75 pada pasal yang sama. Ayat yang ke-75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sama. Kalau tadi Yudas, dia juga berinisiatif untuk menjual Tuhan Yesus. Kalau sekarang Petrus juga mengalami satu kesalahan. Dia menyangkal Tuhan Yesus, dia mengikuti Tuhan Yesus padahal dulunya intim, dekat, melekat. Apa bedanya Yudas dengan Petrus? Apa bedanya? Bedanya adalah berani datang
Kenapa saya katakan berani datang? Ketika pada masa kematian Tuhan Yesus, langsung ya, masa kematian Tuhan Yesus. Yudas, dia setelah menjual Tuhan Yesus, dia menyesal. Petrusnya juga sama, menyesal. Kenapa Tuhan? Aku sudah menyangkal Engkau. Yudas, kenapa aku sampai menjual Tuhan Yesus? Sama-sama menyesal ini. Apa bedanya? Ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara semua. Ketika kita ternyata dianggap, oh Tuhan aku salah lagi, fatal lagi aku salah. Jangan berhenti di menyesal. Tapi responnya yang selanjutnya adalah berbeda. Kalau Yudas, dia memilih untuk bunuh diri. Aku sudah tidak kuat dengan penderitaanku sekarang. Bojoku koyok ngene, anakku koyok ngene, ekonomiku koyok ngene. Wes gak aku-akuan, wes mendingan aku bunuh diri aja. No! Ketika kita memutuskan garis hidup kita sebenarnya ditentukan oleh Tuhan baik. Tapi kita mencoba untuk mengakhiri sendiri, finish. Masuknya neraka. Tetapi ketika kita berusaha berani datang Tuhan, aku ini manusia berdosa. Aku banyak kesalahan Tuhan. Aku sudah menyangkal Engkau. Aku sudah mau menjual Engkau. Tapi aku berani datang. Dibaca baik-baik. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ini yang harus dipegang Bapak Ibu Saudara semua. Ketika kita tahu, Tuhan aku sudah salah Tuhan. Aku sudah enggak nurut, aku sudah lakukan ini enggak sesuai dengan perintah-Mu, aku sudah melenceng. Jangan berhenti dengan hanya menyesal. Tetapi datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber pengampunan kita. Lagi, 1 Yohanes 3 ayat 19. 1 Yohanes 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Terus, sebab jika kita dituduh olehnya, banyak tuduhan-tuduhan, banyak yang bilang, oh kamu enggak benar, kamu salah, kamu sudah berdosa, kamu aduh, kamu. Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ada harapan Bapak Ibu. Ketika kita berani datang kepada Tuhan. Jangan sampai kamu berhenti dari menyesal saja. Tetapi datang, melangkahlah kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Tuhan ini aku orang yang berdosa. Ini bedanya Bapak Ibu Saudara semua. Yudas berhenti hanya menyesal. Dia mengalami pergumulan-pergumulan, dia menyesal tetapi dia mengakhiri hidup. Ini yang salah. Tetapi Petrus dia mengalami
pergumulan sama, dia mengalami penyesalan sama, tetapi Petrus tetap melanjutkan hidup. Jangan berhenti untuk mengakhiri hidupmu, tapi lanjutkan hidupmu. Dunia ini belum berakhir. Kalau Bapak Ibu Saudara melakukan satu kesalahan atau apa, enggak, belum berakhir. Hidupmu belum berakhir. Hidupmu masih terus berjalan. Karena kasih karunia Tuhan itu senantiasa ada pada kita. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara semua. Jangan. Yudas mengambil satu keputusan untuk menyerah. Tetapi Petrus, dia terus berjalan. Walaupun Tuhannya dilihat, aduh sudah mati, sudah dikubur. Tetapi Petrus tetap melanjutkan hidup. Apa buktinya? Lukas 22 ayat 61. Yohanes 21 saja langsung. Yohanes 21 ayat 3. Yohanes 21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Maka berangkatlah lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi ini ceritanya adalah Tuhan Yesus mau menampakkan diri kepada murid-muridnya. Petrus sudah lemah letih lesu, ya sudahlah, aku tak balik aja. Dia tetap melanjutkan hidup, tidak berhenti sampai tadi mengakhiri hidup seperti Bapak Yudas. Tetapi Petrus dia tetap, apa yang jadi rutinitasnya itu tetap dilakukan. Ini satu pelajaran buat kita Bapak Ibu Saudara semua. Ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika kita punya banyak persoalan, firman Tuhan katakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan bertindak. Betul. Tapi jangan berhenti pada ya wes lah, aku gak usah lakukan apa-apa, akhirnya nunggu. Itu salah Bapak Ibu. Yang betul ketika kita juga menunggu datangnya pertolongan dari Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan, itu juga kita kerjakan. Amin. Ini yang banyak sekali termasuk saya. Kalau saya sudah rasa aduh pusing, sudah berhenti diem. Beda kalau dengan Bu Gembala, pokoknya apa wis nyapu wae wis. Apa yang bisa dikerjakan apa? Bersih-bersih, tarik-tarik kursi. Kalau saya sudah pusing sudah diem aja. Aduh Tuhan ini gimana ini Tuhan. Aduh gitu. Tuhan gimana. Kalau bukem enggak. Ini satu pelajaran. Tarik-tarik, waduh saya enggak bener-bener itu dibenerno. Iki opo wae wis. Apa aja sampai aduh. Ini Sergio, Oma ini loh ngapain aja sih gitu. Kita juga berdua kadang-kadang ngapain aja sih mama ini bencekno kok kadang-kadang gitu ya. Tapi saya ambil satu kesimpulan lagi di balik itu semua. Sama seperti Petrus. Tidak ada harapan, hilang harapannya Tuhan Yesusnya sudah mati waktu itu. Tapi dia mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Saya belajar juga akhirnya. Oh Tuhan, terima kasih Engkau baik. Petrus melanjutkan hidup. Yehezkiel 26 ayat 21. Yehezkiel 26 ayat 21.
Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan dan engkau tidak berjumpa lagi. Engkau dicari orang tetapi tidak ditemui lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu yang menentukan hidup kita. Mati atau hidup itu Tuhan sendiri yang mengambil. Bukan kita yang artinya itu memutuskan. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudara semua ya. Hidup kita ini di tangan Tuhan. Kalau kita harus berjuang, berjuanglah segenap tenagamu. Enggak usah sampai lihat, wes aku tak, sudahlah mau jadi apa sih, aduh percuma. Jangan, enggak ada kata percuma. Di dalam Tuhan tidak ada percuma. Tuhan itu menentukan bagimu akhir hidupmu. Jadi Tuhan sendiri yang tentukan, bukan orang lain, bukan kemauan kita, tetapi kemauannya Tuhan. Sudah umurmu sampai 12 tahun, umurmu sampai 80 tahun, umurmu sampai 60 tahun, itu Tuhan sendiri. Jangan mencoba atau sampai sempat berpikir untuk mengakhiri hidupmu. Bapak Ibu Saudara semua, dulu waktu saya kuliah mau hampir-hampir selesai itu, saya hampir saja mau melakukan ini. Hampir saja. Karena saya sudah berasa tidak kuat. Di pundak saya ini sudah enggak ada kekuatan. Karena semua orang itu menekan saya dan menghimpit saya sampai saya sesak, enggak bisa bernafas. Saya dari tempat kuliah, dari Ubaya itu sudah saya persiapkan, itu bodrek, ada beberapa obat-obatan itu saya minum supaya saya wis gak ada aja lah. Saya sempat berpikiran seperti itu, tapi kasih karunia Allah. Ketika saya itu teringat itu tadi, kalau hatimu itu tidak menuduh, kamu memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan bagimu akhir hidupmu. Kita masing-masing, eleng-eleng, manungsa bakale mati, semua orang pasti mati, eleng-eleng. Ning dunya piro lawase, karena Tuhan yang tentukan akhir hidup kita. Jadi jangan sampai ada terbersit, aku mau ini Tuhan. Bisa mati. Kisah Rasul 1 ayat 18. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Habis ceritanya, masuk neraka, gak ada pengampunan lagi. Tetapi berbeda dengan Petrus. Petrus ini ketika dia menangis, menyesal, dia datang kepada Tuhan, gimana dia melanjutkan hidup, ternyata ada pemulihan terjadi. Dicatatkan di dalam Markus 16 ayat 7. Markus 16 ayat 7. Petrus ini, dia disebut namanya, beritakan bahwa aku ini sudah bangkit kepada murid-muridku dan kepada Petrus. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Wow, nama Petrus itu diingat. Karena keberaniannya sudah, pokoknya aku melanjutkan hidup, aku salah, aku minta maaf, aku melanjutkan hidup. Ini Tuhan mengingat nama kita satu-satu. Amin. Dia tahu, oh itu anakku perlu ini.
Tunggu ya anakku, aku merancangkan yang terbaik buat engkau. Tunggu ya anakku, tunggu saatku. Ini yang seringkali kita nggak sabar. Pemulihan terjadi. Nama Petrus itu diingat. Kabarkan tentang kebangkitanku kepada murid-muridku, juga kepada Petrus. Mau nama kita diingat oleh Tuhan. Ayo semangat melayani Tuhan. Saat kita terjatuh, firman Tuhan mengatakan 7 kali orang benar itu jatuh, tapi dia tidak akan sampai tergeletak. Kita mungkin bisa sama seperti orang-orang yang di luar sana, seringkali jatuh salah, aduh Tuhan aku salah meneh Tuhan. Tapi jangan berhenti dari penyesalan seperti Yudas tadi loh, menyesal tok, tanpa melakukan action, tanpa kita datang kepada Tuhan, jangan. Tapi ketika kita ingat Tuhan aku salah, ayo cepat-cepat datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku, Tuhan ini salahku Tuhan. Haleluya, haleluya. 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Terus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Terus, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Tuhan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Artinya apa? Ikut Tuhan Yesus itu bisa kita dapat, enggak seneng-seneng tok. Mungkin dapat aniaya, diolok-olok. Lapo kon niku susah-susah ke gereja jam segini, gak enak. Gak usah, besok minggu lo ada lagi. Wes salah, lanjutno dulu. Itu juga sebuah aniaya buat kita. Gak enak, tapi ingat ketika kita tetap pada jalurnya Tuhan, kita tidak ditinggalkan Tuhan. Amin. Kita bisa sampai bilang, aduh ya opo iki gitu. Enggak usah cuma diterima, tapi yakin, percaya, amin. Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus ada buat kita. Kita tidak akan ditinggalkan. Petrus mengalami pemulihan terjadi. Dan satu lagi, ketika dia mau datang, dia menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Saya enggak sempat menjabarkan apa saja yang Petrus lakukan. Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh, bahkan Petrus juga bisa membangkitkan orang mati. Bukan Tuhan Yesus tok loh, Petrus juga orang biasa, tadi sudah dibaca. Petrus cuman biasa, enggak terpelajar. Tapi apa yang terjadi ketika kebangkitan Tuhan itu tadi ya. Kami senantiasa, ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Tuhan Yesus itu menjadi nyata dalam hidup kami. Ini Bapak Ibu Saudara, yang menjadikan Petrus, yang menjadikan orang-orang yang di dalam firman Tuhan ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Ketika kita membawa kematian Tuhan Yesus, Tuhan aku mau iring Engkau selamanya. Tuhan ini aku Tuhan. Aku sudah berdosa, aku dipilih, sudah mengalami banyak hal tapi masih ada jatuh dalam dosa. Jangan berhenti di dalam itu semua. Tetapi mari terus jalan.
lanjutkan hidupmu, ketemu dengan Tuhan Yesus lagi, ada harapan. Amin. Katakan kanan kiri, muka belakang, ada harapan buat kamu. Ada harapan buat kamu. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Nggak usah dibaca banyak-banyak. Jadi ceritanya ketika Tuhan Yesus itu sudah menampakkan diri kepada Petrus, dan Tuhan Yesus bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, aku benar-benar mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Ini artinya Petrus menjadi alat kerajaannya Tuhan Yesus. Ayat 19. Yohanes 21 ayat yang ke-19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara semua, mau jadi biasa atau luar biasa atau yang memuliakan Tuhan Yesus. Luar biasa banyak orang-orang jadi superstar, main TikTok. Berusaha gimana caranya dapat like banyak. Itu luar biasa. Tapi ketika kita memuliakan Allah, kita ada sesuatu hal yang lebih. Mungkin dipandang orang halal apa kon iku. Tetapi dari yang hal yang kecil sekalipun, itu Tuhan itu bisa menyatakan tuh Bapak ini ya luar biasa ya. Jadi berkat. Ini bedanya. Bagaimana dengan kita sekarang di sini Bapak Ibu Saudara semua? Kita mau contoh yang mana? Sebagai akhir-akhirnya, apa kuncinya? Dari cerita yang tadi, oh garis hidupnya seperti ini, oh jalan hidupnya seperti ini. Terus gimana dengan kita yang sekarang? Apa kuncinya? Kuncinya cuma 2. 1, terus menerus bergantung pada Tuhan. Gandol Gusti, ayo sama-sama, gandol Gusti. Gandol Gusti saben dina rina wengi gandol Gusti Bapak Ibu. Gandol Gusti ini kalau secara jasmani itu bergantung pada pemeliharaan Tuhan, bukan pemeliharaan suamimu, bukan pemeliharaan bosmu, bukan pemeliharaan ATM-mu, bukan pemeliharaan kerjaanmu. Secara jasmani itu bergantung pada pemeliharaan Tuhan semata. Jangan lihat isi ATM-mu. Tuhan besok aku mau makan apa? Tuhan anakku besok mau sekolah pengen kuliah terus gimana ini? Semua hal yang jasmani yang melekat pada diri kita ini tergantung pada pemeliharaannya Tuhan. Amin. Katakan pada diri kita sendiri, Tuhan, pemeliharaanmu cukup buatku. Cukup buatku. Kalau hal-hal yang rohani, tindakan rohani, itu bergantung pada anugerahnya Tuhan. Kalau kita bisa dilakukan, kamu dapat talenta 1, kamu dapat 2, kamu dapat 5. Itu anugerahnya Tuhan semata. Kalau saya berdiri di sini ini semua karena anugerahnya Tuhan. Bukan karena saya. Bukan. Ayub 10 ayat 12. Ayub 10
ayat yang ke-12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadamu, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Jadi sampai nyawanya kita ini dijaga oleh Tuhan. Saya bersyukur kalau keluarga pastori ini dihindarkan dari maut yang seperti itu ngeri. Di depan mata truk nabrak itu ngeri. Tapi kita enggak lecet sedikit pun, itu luar biasa, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Ngeri. Bu Gembala yang noleh begini, truknya nobro itu ditoleh sama Bu Gembala gini. Ngeri. Tapi Tuhan yang menjaga nyawa kita, amin. Tidak dibiarkan sehelai rambut pun jatuh. Sehelai rambut pun jatuh, engkau pun tahu. Sehelai tok lho Bu Ibu. Lah kita ini lo sisiran berapa banyak, rontok itu wakeh gitu. Tapi Tuhan itu tahu. Jadi jangan khawatir. Apa yang kita makan, minum, pakai semuanya itu disediakan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan satu lagi, usaha kita itu harus sesuai sama arahannya Tuhan. Nurut toh. Kalau sudah salah dikasih tahu, nurut toh. Ojo dadi cengkal, ojo jadi keras kepala. Amsal 19 ayat 21. Memasuki yang terakhir-terakhir. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau kita sudah mulai susun-susun rencana, ternyata ada yang batal, ada yang enggak sesuai, jangan ngamuk sama Tuhan. Enggak boleh protes sama Tuhan. Kalau Sera enggak boleh akhirnya nangis-nangis, pokoknya dapat pokoknya. Wes. Ini yang seringkali juga umat Kristen itu lakukan karena dia sudah pokoknya ya Tuhan, aku maunya pokoknya kayak gini, pokoknya wes. Ya apa sih Tuhan iki? Ini. Ikuti aja arahnya Tuhan, ikuti aja maunya Tuhan. Kalau kita rancangkan begini, ternyata ada yang bleset, ya sudahlah. Nggak usah, jangan sampai aduh ya apa sih gitu, sampai sakit hati, sampai depresi, jangan. Gak usah depresi, gak usah stres, gak usah. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita, amin. Tuhan tahu, Dia merancangkan yang terbaik buat kita. Bergantung sama Tuhan. Dan yang kedua, terus introspeksi diri kita. Supaya kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Oh Tuhan, aku salah. Cepat minta maaf. Cepat kita datang kepada Tuhan. Lihat kekurangannya diri sendiri. Terus berserah kepada Tuhan. Tadi yang Pak Petrus lakukan. Ikuti bimbingannya Tuhan. Sama seperti rusa yang merindukan air. Dia dibawa ke padang rumput yang hijau. Yang menyegarkan jiwaku. Amin. Bergantunglah pada Tuhan. Dan terus introspeksi hati kita kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 25 ayat 8. Mazmur 25 ayat 8. Mazmur 25. Mulai ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Terus Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Terus
Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang dan peringat. Terus, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Terus, dan satu lagi, sama-sama, 1, 2, 3, 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ini dia Bapak Ibu Saudara, ketika jalan kita buntu gak tahu mau kemana, tetap andalkan Tuhan, tetap bergantung pada Tuhan, koreksi diri kita apa yang salah ini, minta ampun sama Tuhan, Tuhan itu yang akan menunjukkan jalannya. Saya akan akhiri dengan satu statement. Dengarkan baik-baik. Jika kemarin aku kuat, itu karena Tuhan mengasihi aku. Jika hari ini, sekarang ini aku masih kuat, itu karena Tuhan bersama aku. Bersama aku. Tapi jika besok aku masih hidup dan masih kuat, itu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Mari Bapak Ibu Saudara semua, jangan pernah lelah mengiring Tuhan. Jangan pernah menyesal menjadi pengikut Kristus. Karena ada satu bagian di surga sana yang menunggu kita. Mahkota sudah disediakan bagi satu semua. Yang setia sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyanyikan sebuah lagu dan tolong renungkan ini baik-baik. Bahwa Tuhan itu merancangkan hal yang baik buat kita. Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari nyanyikan pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia.
mengirimu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu. Saya undang Ibu Gembala. Mengiringmu seumur hidupku. Kasihmu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi katakan haleluya. Saya mohon kesediaannya Bapak Minardi untuk mengajarkan doa. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Tuhan, jadikan anak-anak, jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu setia kepadamu ya Tuhan. Setia melayanimu Tuhan. Setia mengiringmu Tuhan. Setia sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami telah dididik oleh firman-Mu, telah diingatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, jadikan kami Tuhan, ajari kami Tuhan, menjadi anak-anak yang Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan kami ini menjadi anak-anak Tuhan yang berkhianat pada Engkau ya Tuhan. Tetapi Tuhan, teguhkanlah hati kami, peganglah kami Tuhan, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kepada kami. Ajari kami Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak minder dari segala kekurangan kami. Tetapi jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu percaya diri, walaupun kami mempunyai kekurangan semuanya itu ya Tuhan. Kami percaya di saat kami bersandar kepada Engkau ya Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kebaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ajari kami ya Tuhan, untuk kami
tidak berkhianat pada Engkau ya Tuhan. Tidak menyangkal Engkau ya Tuhan. Tetapi jadikan kami Tuhan, Tuhan yang tetap selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang benar-benar teguh kepada firman-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, ajari kami untuk selalu introspeksi diri kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, apakah kami Tuhan menjadi anak Tuhan yang mempunyai kepribadian, mempunyai hati yang selalu iri, dengki, benci, sombong, congkak. Jauhkan itu semua dari kami ya Tuhan. Jauhkan dari itu semua dari hati kami ya Tuhan. Tapi Tuhan, jadikan kami anak-anak yang Tuhan seperti mempunyai kasih seperti kasih-Mu ya Tuhan. Hati yang lemah lembut, hati penuh kasih, hati yang baik, hati rendah hati, serta murah hati, juga hati yang tetap setia, jujur, serta ikhlas dan ikhlas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Firman pada pagi ini sungguh mengingatkan kepada kami semua. Kami selalu introspeksi diri, apakah di dalam hidup kami ini tetap setia kepada Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan yang akan mengubah hidup kami semua menjadi anak-anak Tuhan, mempunyai kepribadian baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hati hamba menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Pakailah hamba ini Tuhan, semakin berkati yang sungguh. Kau selalu sertai, lindungi, dan beri pertolongan kepada hamba-Mu ini. Dimanapun hamba-Mu ini berada, selalu mendapatkan keselamatan dari Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami sungguh diberkati pada siang hari ini oleh firman Tuhan begitu luar biasa. Sehingga di dalam hidup kami selalu berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi Tuhan, ucapan syukur dan ibadah kami, segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, keadaan apapun yang menimpa diri kita, tetaplah ada di dalam tangan Tuhan. Kasih setianya akan terus berlaku buat kita, sebab besar upah yang menanti kita, yaitu mahkota yang kekal dari surga. Kita akan kembali diberikan kesempatan, memberikan kesempatan yang kedua. Kita akan bacakan pujian kembali, sak ceke aku nderek Gusti. Haleluya, puji Tuhan. Sajake kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabehmu Gusti Yesus kang maringi. Sajeke kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam
Yesus kamari. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Mari pakai serius saudara. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Yesus, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa kami diberi hidup dan kami telah mendapatkan panggilan Tuhan untuk diselamatkan. Tuhan terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan kami tetap tekuni apa yang sudah menjadi panggilan-Mu. Tuhan kami yakin setiap kami mau digunakan oleh Tuhan untuk dapat memuliakan hidup ini, dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih, berikan kekuatan apapun beratnya dalam mengikuti Yesus, apapun berapapun harganya yang harus dibayar, tetap biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau teguhkan firman-Mu, memberi kekuatan kepada kami umat-Mu, supaya kami tetap mengikut Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap semangat di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anak-anak-Mu yang saat ini yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Anak-anak-Mu yang susah Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang kekurangan dalam nama Yesus Tuhan mencukupi. Tuhan memberkati rumah tangga. Tuhan memberkati pekerjaan umat-Mu ya Tuhan. Semua dalam pemeliharaan kelimpahan dari Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan Tuhan memelihara sehelai rambut kami pun tidak akan jatuh dengan percuma ya Tuhan, tanpa Engkau menghitungnya. Tuhan menghitung seluruh rambut kami, Tuhan menghitung seluruh hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Tuhan pakai lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati jika kami sebentar akan kembali pulang, yang kebaktian di rumah-rumah Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih, segala pujiannya bagi Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadahkan tangan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera di Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertaannya lewat Kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang dua kali dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu, saya akan memberikan pengumuman selanjutnya.